Oke, baik. Sekarang kita belajar tentang pecahan. Pecahan, apa yang disebut dengan pecahan? Pecahan adalah bilangan berbentuk A per B. Bilangan berbentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bentuknya A per B. A ini kita sebut dengan pembilang dan B ini adalah penyebut, ya. Dan B ini adalah penyebut. Nah, pecahan, pecahan itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah pecahan senilai. Yang pertama adalah pecahan senilai. Apa yang disebut dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Ingat ya, pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana kita membuat pecahan memiliki nilai yang sama? Kamu bisa dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut. Mengalihkan pembilang dan penyebut atau membagi pembilang dan penyebut. Nah, di sini ada bentuknya yang bisa kamu perhatikan. Untuk membuat pecahan senilai itu bisa dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contoh, pecahan 2/3 senilai dengan pecahan berapa? Nah, kamu bisa mengalihkannya dengan angka yang sama ya, baik di pembilang atau di penyebut. Misalnya 2/3 sama-sama dikalikan 3 pembilang dan 3 penyebut. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Jadi 2/3 itu senilai dengan 6/9. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana menyederhanakan pecahan. Bagaimana menyederhanakan pecahan. Oke. Menyederhanakan pecahan. Oke, perhatikan di sini. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB. Dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB. Nih ya. Tahu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Jadi ini Ibu rasa kamu sudah tahu semua pada saat di SD. Contoh, 18/21. Nah, mana FPB 18? 3. FPB 21, 3. Nah, sama-sama dibagi 3. Baik pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3, sama dengan 6/7. Jadi bentuk sederhana dari 18/21 adalah 6/7. Misalnya lagi, ya, misalnya kita mau sederhanakan bentuknya, misalnya 12. Oke, bisa pula di sini ya. 12/16. 12/16 misalnya. 12/16. Oke, ini FPB 12 berapa? 4. Oke. FPB 16 berapa? 4. Misalnya ya. Jadi 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Nah, jadi 12/6 bentuk pecahannya yang sederhana adalah 3/4. Oke. Selanjutnya, membandingkan pecahan. Oke, bagaimana cara kita membandingkan pecahan? Oke. Cara kita membandingkan pecahan adalah memperhatikan pecahannya. Jika penyebutnya sama, bandingkan saja pembilangnya. Misalnya 2/4 dengan 3/4, mana pecahan yang lebih besar atau yang lebih kecil? Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, berarti yang kamu lakukan adalah dengan membandingkan pembilangnya.
dengan membandingkan pembilangnya. 2:3, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Kalau dinyatakan dengan lebih kecil berarti 2 lebih kecil dari 3. Berarti bilangan pecahan 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, kamu bisa lakukan dengan mengubahnya dulu menjadi pecahan senilai dan samakan penyebutnya, ya. Tinggal kamu kalikan nanti dengan bilangan yang sama antara pembilang dengan penyebut. Ya, misalnya ini 2/3. 2/3 lebih besar atau lebih kecil dari 1/5. Oke, perhatikan di situ contohnya. Nah, 2/3 bisa sama-sama dikali 5, ya. Oke, sama-sama dikali 5. 2 kali 5, 10. 3 dikali 5, 15. Kemudian 1/5 sama-sama dikali 3. 1 kali 3, 3. 5 dikali 3, 15. Nah, ini penyebutnya sudah sama, ya. Jadi kamu ubah dia dengan penyebut yang sama. Nah, dari sini kamu bisa bandingkan 10/15 dengan 3/15. Tadi di atas sudah ada dijelaskan. Kalau penyebutnya sama, sudah kamu tinggal bandingkan pembilangnya. 10/3, mana yang lebih besar? Berarti 10 yang lebih besar. Nah, jika demikian, maka bilangan pecahan 2/3 lebih besar dari 1/5. Nah, ini untuk materi pecahan.